Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Debian 11.2.0 di VirtualBox. Nah, jadi untuk Debian 11 ini, rilisannya itu punya kode name Bullseye. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Debian sekarang itu kalau merilis versi Debian terbaru atau punya rilisan terbaru, pasti kode name-nya itu berdasarkan karakter di Toy Story. Jadi itu cukup uniknya Debian di situ. Nah, mengapa kita pilih Debian? Jadi teman-teman kalau perhatikan di channel ini, tahun lalu itu saya bikin sebuah playlist tutorial konfigurasi server. Jadi ada konfigurasi server FTP, SSH dan juga web server di Debian 8. Nah, tapi komplainnya di situ Debian 8 itu sudah terbilang out of date atau ketinggalan zaman. Nah, jadi saya ada harapan untuk bikin playlist baru. Jadi sekedar ini ibarat remake-nya cuma di versi Debian 11. Jadi tidak terbilang ketinggalan jauh lah. Nah, alasan kedua kenapa kita pakai Debian, Debian ini tergolong cukup ramah atau friendly untuk kita yang masih baru mau belajar di Linux. Nah, kalau teman-teman buka di Wikipedia, nanti teman-teman bisa cari saja Family Tree Linux, Linux Family Tree atau pohon keluarga Linux. Nanti teman-teman bisa lihat ini perkembangan sejarahnya distro Linux. Jadi yang saat itu mendominasi secara garis besar yang pertama pasti ada Slackware, lalu Debian, dan di bawahnya ini dan saya tidak lihat bagaimana perkembangan di sini, sudah brand sendiri mereka. Nah, tapi yang cukup besar saat itu adalah Debian. Nah, kita kalau perhatikan Debian ini, kita lihat ya cabang-cabangnya. Jadi areanya Slackware itu cuma sampai di sini, sedangkan Debian itu sebesar ini. Banyak sekali cabangnya, termasuk Ubuntu, Kali Linux, dan sekarang yang saya gunakan ini Parrot OS juga ini merupakan cabang dari Debian. Nah, jadi tidak heran kalau Debian itu punya julukan The Mother of Distro. Karena memang secara sistem Debian ini termasuk distro Linux yang sangat mudah untuk dikonfigurasi. Nah, jadi cukup juga untuk kita yang masih baru belajar Linux. Nah, jadi dua alasannya itu, yang pertama remake video tutorial konfigurasi server, pastinya juga nanti ada video-video selingan yang lain, dan yang kedua karena memang Debian ini terbilang cukup friendly untuk kita yang masih belajar Linux. Nah, kalau misalnya kita mau download Debian, ISO image-nya Debian, pasti opsi terbaik seperti halnya aturan download yang lain, kita pasti mencari website resminya. Nah, ini website resminya nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Tapi saran saya teman-teman, jangan download lewat website resminya. Oh iya, saya mau ini kasih tahu satu website yang cukup berguna sebenarnya. Ini namanya distrowatch.com, teman-teman bisa kunjungi ini. Jadi website ini menyediakan informasi download dan informasi update terbaru tentang distro-distro Linux. Nah, di sini bisa lihat di bagian distribution, teman-teman bisa cari aja distro Linux apa yang teman-teman mau cari. Nah, misalnya kalau saya masukkan Debian lalu saya refresh, nah ini munculnya di sini update terbarunya kan distribution release Debian 11. Kalau kita mau cari link downloadnya di bawah sini dan dia akan mengarah ke halaman resmi di sini. Nah, tapi kenapa saya tidak sarankan untuk download langsung dari website resminya? Karena belakangan ini, beberapa waktu ini Debian, server utamanya Debian itu sangat lelet dalam mendownload, saya lihat. Jadi daripada teman-teman buang-buang waktu, lebih baik kita gunakan server mirror yang resmi. Jadi di bawah sini kalau teman-teman scroll kan dari atas, kita scroll ke bawah, cari bagian di sini registered mirror of the Debian CD archive. Nah, jadi kita akan cari mirrornya server Indonesia. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada dua nih, ada Kartolo sama Poliwangi. Nah, saya sarankan ambil yang di Kartolo aja, karena Kartolo ini punya resource yang cukup banyak untuk berbagai jenis distro Linux, termasuk di Parrot OS yang saya gunakan sekarang ini. Saya mengambil repository update itu dari Kartolo SBY. Nah, kalau kita klik di sini, ini kan ada linknya HTTP di sini. Klik kanan, open link unit tab, atau langsung diklik juga bisa. Kita akan masuk ke ini, index of Debian CD. Nah, jadi untuk versi terbarunya pasti akan muncul di sini, yaitu 11.2.0. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak mau install langsung atau bare metal langsung ke mesinnya, bisa coba versi live-nya. Tapi karena di sini kita akan install untuk VirtualBox atau menjadi virtual machine, jadi kita akan ambil versi fullnya. Jadi silakan diklik 11.2.0 ini. Nah, lalu untuk ini silakan diperhatikannya, untuk yang sistem operasinya 64 bit itu bisa ambil di sini AMD 64, dan kalau misalnya sistem operasi 32 bit bisa ambil di i386. Nah, saya di sini kan Linux saya. Nah, kalau teman-teman yang pakai sistem operasi Windows utamanya 64 bit, nah silakan ambil yang di sini. Saya Linux saya 64 bit yang sekarang ini. Jadi kita akan ambil yang AMD 64 untuk 64 bit. Lalu di sini kan ada opsi-opsinya nih. Kita ambil saja yang ISO DVD. Nah, klik ISO DVD.
Nah, di sini silakan di-download saja. Diklik maka dia akan otomatis terdownload. Nah, saya tidak akan download lagi karena saya sudah punya di sini. Nah, saya sudah download kemarin ini filenya Debian 11.20 AMD64 TVD1 ISO. Nah, saya kecilkan. Sekarang kita buka VirtualBox kita. Oke, nah ini tampilan utamanya. Kita ke tools dulu, lalu kita klik new. Kita akan bikin virtual mesin baru. Lalu untuk namanya saya akan berikan nama ini Debian 11 x64. Lalu untuk lokasinya teman-teman bisa biarkan default atau mau di custom. Kalau saya sendiri saya akan custom karena memang saya punya lokasi khusus untuk menyimpan virtual machine saya. Nah, jadi ada di dokumen virtual machine. Lalu klik open. Nah, kalau di Windows kemarin saya punya partisi lain untuk menyimpan virtual machine. Nah, di sini saya akan simpan di folder khusus. Untuk tipenya biarkan Linux, lalu versionnya sudah otomatis terdeteksi di sini sesuai nama yang kita ketikkan Debian 64. Oke, kalau sudah klik next. Lalu untuk RAM, nah kalau teman-teman mau install versi minimal installation atau mode CLI saja tanpa grafis, 1 GB ini RAM-nya sudah cukup. Tapi kalau karena di sini saya rencananya mau install untuk mode GUI atau ada grafisnya atau desktop environment-nya ada, saya akan gunakan 2 GB RAM. Oke, klik next. Lalu di sini silakan kita akan bikin virtual hard disk baru. Kita pilih create a virtual hard disk now. Create. Lalu untuk tipenya silakan dipilih saja VDI atau VirtualBox Disk Image. Nah, klik next. Lalu nah ini mohon diperhatikan ya. Untuk dynamically allocated ini, kalau misalnya di masa mendatang kita mau ubah ukuran hard disk virtual kita tadi, misalnya kan cuma 10 GB atau kita mau kasih, ternyata kita mau menyimpan data-data yang lebih banyak, kita mau kasih naik jadi 30 GB, itu bisa saja kalau paket mode yang dynamically allocated. Nah, tapi kalau sudah fixed size, itu sudah tidak bisa diubah. Jadi berapa ukuran yang kita atur sekarang, dia tidak akan bisa diubah ke depannya. Jadi saran saya gunakan saja dynamically allocated. Nah, klik next. Lalu untuk ukuran hard disk virtualnya, di sini saya akan atur jadi 10 GB. Sebenarnya sudah cukup sih 10 GB ini untuk Debian. Debian yang mode GUI ya, mode grafis sudah 10 GB ini sudah cukup. Lalu kita klik create. Nah, di sini kita akan masuk ke pengaturan lagi karena kita akan hubungkan tadi ISO ini. Kita akan masukkan ke mesin virtualnya. Jadi kayak tempat kasetnya lah seperti itu. Kita buka settings, lalu masuk ke menu storage penyimpanan. Nah, di bagian controller IDE, di sini kan kasetnya masih kosong ini. Jadi klik, lalu di sebelah kanan sini ada gambar kaset, klik, lalu choose a disk file. Nah, teman-teman bisa arahkan kembali ke tempat downloadnya di ISO kita tadi. Nah, di sini klik 2 kali. Oke. Nah, kalau sudah begini, ini sudah terinsert, kita klik OK. Oke. Nah, kalau sudah kita konfigurasi seperti ini, konfigurasi awalnya, kita klik start untuk dijalankan. Nah, di sini kita akan mulai instalasi Debian-nya. Nah, baik. Jadi di sini ada beberapa opsi pasti. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua yang paling mencolok, yaitu ada graphical install sama install. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama-sama aja fungsinya ini dan tidak ada perbedaan dari hasil yang jadi nanti kalau sudah kita install. Nah, ini cuma perbedaan pas tampilan kita mau menginstalnya saja. Nah, jadi kalau kita pilih mode graphical install, kita akan melakukan konfigurasi itu. Konfigurasi instalasinya saya besarkan dulu. Nah, kita akan mengatur konfigurasi instalasinya dengan tampilan grafis, ada tombolnya, ada kursornya, ada segala macamnya. Sedangkan kalau install dia lebih ke tampilan CLI. Nah, di sini kita akan ambil graphical install saja. Tekan enter. Nah, untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris saja karena Indonesia tidak ada. Lalu United States untuk lokasinya. Lalu untuk keyboard kita pilih American English. Oke, konfigurasi selanjutnya adalah hostname-nya. Hostname ini adalah nama komputer kita di dalam jaringan. Nah, jadi itu hostname. Termasuk juga di lokalnya kita hostname. Ini kalau misalnya kita tidak mau atur sekarang, kedepannya kita masih bisa ubah juga. Nah, kalau saya akan biarkan hostname-nya Debian. Nanti kita ubah kalau misalnya memang perlu. Lalu untuk domainnya saya akan kosongkan. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah konfigurasi password untuk akun root. Nah, jadi di sistemnya Linux, izin akses tertinggi itu dipegang sama akun root. Nah, di selebihnya di bawah itu ada akun-akun user biasa.
meskipun dengan privilege atau akses yang berbeda-beda, tapi tetap yang paling atas adalah root. Nah, ini jangan sampai lupa passwordnya apa. Di sini saya akan buat password yang cukup sederhana saja. Nah, cuma 1 2 3 4 5. Jangan sampai lupa pokoknya. Karena untuk maintenance, kalau misalnya dalam kasus nyata, maintenance kita pasti pakai akun root. Nah, klik continue. Nah, di sini kita akan masuk ke konfigurasi pembuatan ini, akun user. Nah, jadi kan tadi akun root, sekarang akun user. Nah, ini untuk full name atau nama penuhnya, bukan username-nya ya, tapi nama akunnya. Lalu untuk username akunnya, nah saya sekian tutorial juga. Oke, nah untuk passwordnya, ini untuk passwordnya saya samakan saja dengan yang root tadi. Sehubung ini masih tutorial, tapi dalam kondisi dunia nyata jangan seceroboh ini ya. Jadi password 1 2 3 4 5 ini bukan pilihan yang bijak pastinya untuk dijadikan password. Oke, klik continue. Untuk konfigurasi zona waktu kita akan pilih wilayah timur, Eastern. Continue. Nah, di bagian partisi harddisk ini yang teman-teman harus perhatikan, kalau misalnya ada terdapat perbedaan yang sangat signifikan kalau misalnya kita installnya secara virtual atau dengan mesin virtual, dan juga di bare metal atau langsung ke perangkat kita kayak komputer atau laptop kita. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang menginstal dual boot, ini langkah yang ini lebih baik cari di internet dulu ya, karena atau mungkin bisa konsultasi dengan orang lain yang cukup paham, karena kalau misalnya kita main di virtual mesin, kita bisa langsung satu ratakan saja disknya itu untuk penggunaan Debian 11-nya. Tapi kalau misalnya mau dual boot, itu ada konfigurasi lainnya untuk partisinya. Nah, seperti yang saya gunakan sekarang ini, saya kan gunakan sistem operasi Parrot OS nih. Tapi saya dual boot dengan Windows. Nah, itu ada konfigurasi lagi di partisinya. Nah, tapi sehubung kita di sini mainnya virtual machine atau mesin virtual, kita kan pakainya hard disk virtual yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa pilih use entire disk atau pilih gunakan seluruh penyimpanan kita. Karena penyimpanannya penyimpanan virtual juga kan. Oke, klik continue. Lalu untuk di sini ini nama disknya, langsung continue saja. Nah, ini ada perbedaan opsi. Kalau misalnya masih dasar, saya sarankan masih pilih yang ini saja, all file in one partition. Jadi untuk file sistemnya akan disimpan dalam satu partisi seluruhnya. Tapi kalau misalnya mau terpisah-pisah seperti home partition, ada home, var sama temporary partition, bisa main di sini kalau kalian paham. Tapi kalau masih dasar seperti saya, kita akan gunakan yang ini, hierarkinya file system yang seluruhnya saja, all file in one partition, recommended for new users. Nah, kalau sudah, klik continue. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya. Jadi partisi kita tadi di kita seluruhnya, jadi diatur ini untuk file sistemnya, lalu swapnya di sini, ukuran swapnya 1 GB, ukuran sistemnya 9,7. Nah, kalau sudah seperti ini, klik di sini finish partitioning and write change to disk. Klik continue. Nah, di sini ada konfirmasi nih, write change to disk. Oke, kita pilih yes. Continue. Nah, untuk bagian yang ini, installing the base system, ini proses instalasi sistem utamanya. Jadi ini mungkin agak makan waktu sekitar 15-30 menit, tergantung dari kecepatan komputernya teman-teman. Oke, lanjut ke step scan extra installation media. Nah, jadi kita di sini tanya mau scan instalasi media instalasi yang lain. Nah, karena kita tidak punya, jadi kita pilih no. Continue. Oke, masuk ke opsinya network mirror. Jadi fungsinya network mirror ini adalah untuk konfigurasi ini repository. Nah, jadi kalau teman-teman terhubung dengan jaringan internet misalnya, itu seingat saya kalau misalnya ini kita installnya langsung ke perangkat kita atau bare metal, itu ada konfigurasi untuk terhubung ke jaringan, baik itu hotspot atau kabelan. Nah, kalau misalnya kita terhubung ke jaringan, kita bisa tuh untuk update atau perbarui repositori kita langsung di opsi yang ini kalau kita pilih yes. Tapi itu masih bisa kita atur lagi repositorinya, dan saya sarankan kita nanti atur manual saja. Jadi untuk sekarang kita pilih no. Nanti kita akan atur repository packet kita itu menggunakan repositorinya server Indonesia, Debian server Indonesia. Oke, kita pilih no. Continue. Nah, oke, selanjutnya untuk partisipasi di survei paket kita pilih no saja. Oke, kita klik continue. Nah, masuk ke bagian ini, choose software to install. Nah, ini tolong diperhatikan teman-teman,
sebenarnya di Debian itu seperti yang kita lihat di sini, ini sudah ada opsi untuk menginstal software untuk untuk server, web server dan SSH server. Nah, tapi sebelum kita mau konfigurasi sendiri, install sendiri, kita tidak akan centang di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau install di mode CLI, teman-teman bisa hilangkan centangnya ini untuk desktop environment-nya. Lalu untuk jenis desktop environment yang Genome ini juga dihilangkan. Nah, tapi seperti yang saya bilang di awal, saya masih menggunakan versi grafisnya atau versi tampilan GUI-nya. Jadi kita akan centang saja untuk Debian desktop environment-nya. Lalu untuk jenis DE-nya atau desktop environment-nya, saya di sini akan gunakan XFCE. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih suka Genome, nanti bisa dicari tahu ya semua ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau pakai Genome juga nggak masalah, karena pasti kita banyak main tetap di terminal kok, bukan dari tampilan-tampilannya. Oke, kalau sudah, klik continue. Nah, ini sudah tahap instalasi yang terakhir. Jadi teman-teman bisa tunggu. Setelah tahap instalasi ini selesai, kita sudah siap untuk masuk ke Debian-nya. Nah, ini opsi terakhir adalah install the group bootloader. Nah, jadi group bootloader ini sesuai namanya adalah loader untuk boot option. Nah, jadi kalau misalnya di group bootloadernya Linux, bagusnya mereka punya ini adalah kalau misalnya kita booting itu, kita dapat opsi untuk mau booting ke Linux, atau misalnya kalau ada sistem operasi lain, dia akan terdeteksi juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya dual boot ya, dual boot, nanti akan ada tuh opsi untuk di Linux sama di Windowsnya. Misalnya kalau dual boot Linux sama Windows, jadi ada dua-duanya muncul di situ, bisa pilih yang mana mau di booting. Nah, kalau misalnya di sini kan di virtual machine kita cuma ada Debian 11, jadi nanti kalau kita masuk ke bootloadernya paling cuma ada Debian 11-nya. Oke, klik continue. Nah, kalau di sini silakan dipilih yang ini, dev SDA. Ini hard disk virtual kita tadi sudah setelah diatur sama Linux-nya tadi, klik continue. Oke, installation complete. Jadi instalasinya sudah selesai. Kita bisa boot ke Debian kita, klik continue dan dia akan restart. Nah, ini tampilan grup bootloadernya. Jadi di sini ada opsi untuk masuk ke ini Debian. Kalau misalnya tadi seperti saya bilang, kalau misalnya kalian dual boot di komputer langsung atau di perangkat kalian langsung, biasanya ada juga di bawah sini. Nah, sehubung terinstall di sini di virtualnya hanya Debian, jadi cuma ada opsi Debian di sini. Tekan enter di Debian. Baik, nah kita masuk ke tampilan login. Di sini kita bisa login dengan username yang sudah kita buat tadi, akun yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita mau login sebagai root, kita masukkan di sini root, lalu passwordnya. Tapi di sini kita akan login dengan akun user biasa tadi, yaitu akun tutorial, username tutorial, terus passwordnya 12345. Oke, tekan enter. Nah, ini tampilannya Debian 11 dengan desktop environment-nya XFCE. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada aplikasinya nih, untuk menu aplikasi, lalu di bawah sini ada ikon-ikon aplikasi yang sudah dipin di panelnya. Oke, mungkin untuk sekarang cuma sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.